Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Ya, gak kerasa ya udah seminggu yang lalu sejak terakhir kali gue upload konten. Dan selama seminggu ini, jujur banyak banget cerita yang masuk dari teman-teman in real life gue. Yang mana dari banyak cerita ini gue sampai bingung mau cerita yang mana. Jadi daripada bingung, gue pada akhirnya milih satu cerita yang paling relate buat kehidupan gue dan teman-teman di seumuran gue. Oke, buat info aja, sekarang usia gue ada di kisaran 25-an. Kenapa relate? Karena di usia 25 ini kita nggak bakal nunggu lama lagi untuk mengalami fase hidup selanjutnya. Nah, apa sih fase hidup selanjutnya? Nah, ini ada satu cerita dari teman gue, sebut saja Dinda. Dia ini adalah teman gue waktu gue kerja di Jakarta dulu. Oke, daripada kelamaan, gue langsung aja masuk ke ceritanya ya. Sambat dimulai. Sebut saja gue Dinda. Gue cewek kelahiran di salah satu desa di Jawa Tengah. Orang tua gue kelahiran di desa tersebut sih, dan sampai sekarang juga masih tinggal di sana kok. Sementara gue pergi ngerantau ke Jakarta. Kenapa gue ke Jakarta? Ya karena gue kerja di salah satu lembaga negara yang katanya, kata orang lumayan bergengsi. Semuanya normal-normal aja sih sebenarnya, gak ada masalah. Sampai pada akhirnya tahun ini, gak tahun ini sih sebenarnya tahun lalu itu usia gue itu masuk ke usia kepala 3. Nah, buat para cewek-cewek, mungkin kita juga mengalami masalah yang sama, dan makanya gue pengen cerita masalah ini karena gue pengen berbagi pengalaman gue supaya siapa tahu bisa jadi pelajaran kedepannya buat orang lain. Dan jujur di usia yang masuk kepala 3 ini jadi masalah besar buat gue. Kenapa sih jadi masalah besar buat gue? Karena di usia ini gue masih belum nikah. Ya, gue masih belum nikah. Nyokap gue yang mana dibesarkan di desa ngerasa gak puas dengan perjalanan karir gue, dengan pencapaian gue sekarang, dengan keadaan gue sekarang. Jadi bisa dibayangin gimana nyokap gue yang mana mereka menikah karena dijodohkan di usia muda, di usia katakanlah awal kepala 2 ya, di awal 20-an. Nah, teman-teman gue juga sampai pada nanyain, "Dah, kok lo gak nikah sih?" Gue aja sampai apal sama komentar teman-teman gue. Mereka tuh sering banget komentar kayak, sebutkanlah kayak gini, "Dah, lo kan cantik, karir lo bagus, dan kemampuan sosial lo juga ya bagus. Lo tuh salah satu yang paling supel di antara kita. Tapi kalau lo gak nikah-nikah sih, gue aja udah punya anak 2 lo malah." Buset. Gue denger kayak gitu ya Allah. Gue gak tahu mereka ini ngelontarin pertanyaan itu emang karena mereka niatnya bercanda buat nyindir, atau mereka emang beneran nanya karena gak tahu. Tapi kalau seandainya mereka bercanda pun, entah kenapa rasanya tuh tetap aja kayak nusuk di hati gitu loh. Rasanya tuh bikin bete. Karena ini bikin banyak temen yang pada akhirnya ngira-ngira gue kalau gue adalah tipikal orang yang wanita karir yang independen, yang mana mereka gak butuh pasangan. Tapi yang jelas, kalau dari gue sendiri, gue gak suka dibilang kayak gitu. Gue juga pengen nikah dong. Gue juga pengen berkembang biak seperti orang lain. Gue udah punya cowok. Cuma hubungan gue lagi complicated banget. Seberapa complicated? Ya, kalau boleh gue cerita, gue punya cowok dari zaman kuliah dulu. Jadi kalau dihitung-hitung sampai sekarang, gue sama doi udah pacaran sekitar 9 tahunan. Tapi masalahnya baru muncul di 3 tahun terakhir, dimana ketika gue nanya ke cowok gue, gimana sih kita bisa lanjut gak ke tahap selanjutnya, ke tahap yang lebih serius. Oke, dan cowok gue pada akhirnya mencoba untuk menanyakan pada ibunya, "Bu, saya bisa lanjut ke tahap yang serius gak dengan Dinda?"
Dan pada akhirnya ibunya itu menolak. Kenapa nolak? Gue mulai dari awal dulu ya. Jadi cowok gue ini adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Nah, 3 kakaknya ini yang mana semuanya adalah cewek, itu mereka udah nikah semua. Cuma masalahnya adalah dari 3 kakaknya yang cewek ini, itu pernikahan mereka itu gak ada yang berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan 2 diantaranya itu ngalamin KDRT dari pasangannya. Nah, pengalaman KDRT ini bikin nyokap dari cowok gue ini ngerasa ragu buat ngelepas anaknya buat nikah. Gue gak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, tapi gue cuma bisa bayangin ngelihat anak-anaknya yang lain hubungan pernikahannya bermasalah, dan sekarang adalah anak terakhir yang mana kalau gue jadi orang tua pun gue pengen seenggak-enggaknya ada satu yang sukses atau gimana gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Gue sama cowok gue udah coba ngeyakinin berkali-kali ke nyokapnya. Cuma sampai sekarang nyokapnya masih belum ngasih lampu hijau. Sampai sekarang masih terus ragu, masih terus ngerasa ragu sama gue. Tanpa bisa ngejawab pertanyaan kenapanya itu gimana gitu. Itu gak ada jawabannya, gak bisa ngejawab nyokapnya itu. Dan dalam keadaan gini, jujur gue ini jujur keadaan kayak gini bikin gue bingung banget sama keadaan. Gue bingung harus ngapain. Gue bingung apakah ada hal yang bisa gue lakuin buat meyakinkan nyokapnya cowok gue ini. Dan di saat gue lagi down kayak gini, gue pernah nyoba. Gue udah mentok, kepala gue udah mentok, gue udah gak bisa mikir caranya gimana lagi. Gue memutuskan buat cerita ke nyokap gue. Karena menurut gue sosok nyokap itu adalah sosok yang seharusnya bisa memahamin perasaan anaknya. Dan pada suatu malam gue nelpon ke nyokap dan ceritalah gue tumpahin semua perasaan gue ceritain semua kronologisnya. Intinya adalah gue cerita semuanya ke nyokap. Dan sayangnya bukannya didukung, nyokap gue malah nyalain gue. Nyokap gue nyalain gue karena gue dikira kayak ibarat rasain lu gitu, lo sih kayak gitu. Nggak kayak gitu deh. Tapi gue yakin ini ada sangkut pautnya dengan rencana nyokap dulu mau ngejodohin gue. Dan waktu itu gue nolak. Dan mungkin sekarang nyokap gue ngerasa kesel sama gue dan pada akhirnya dia balik nyalain gue. Sampai sini gue cuma bisa diem. Pas tahu kalau cerita ke keluarga justru nambah masalah dan makin nambah apa sih istilahnya, dan makin merembet. Masalah ini makin merembet. Pas pada akhirnya keluarga besar gue juga dapat cerita ini. Jadi cerita yang gue ceritain ke nyokap ini itu nyebar ke keluarga besar. Gue dibanding-bandingin sama semua saudara sepupu gue yang udah nikah di usia yang jauh lebih muda daripada gue. Mereka ikutan ngomentarin dan bahkan sampai ada saudara gue yang telepon cuma buat marahin gue atas kondisi gue sekarang. Buset dah. Ini saudara gue capek-capek nelpon gue cuma buat marahin gue. Bisa dibayangin gak sih? Gue juga bingung logikanya saudara gue ini gimana. Tapi dia capek-capek nelpon gue malam-malam sepulang kerja cuma buat marahin doang. Marahin atas sesuatu hal yang mana hal itu berada di luar kuasa. Di luar kuasa gue, dan udah jelas itu di luar kuasa saudara gue juga.
Nah, gue sampai sekarang ini bingung. Gue capek, gue down, ngerasa down. Gue desperate, gue ngerasa depresi. Bahkan gue sampai bolak-balik pergi ke psikolog cuma buat ngelepasin ngelepasin rasa yang istilahnya tuh udah mau meledak gitu loh dalam diri. Gue nggak habis pikir, gue speechless. Keluarga yang gue harap bisa ngasih dukungan malah justru sekarang makin nyudutin gue. Ya meskipun gak semuanya sih. Dari semua keluarga ini masih ada adik gue. Gue bersyukur banget saat ini. Gue bersyukur banget gue punya adik yang dia ngerti banget. Waktu gue cerita ini, waktu gue cerita tentang semuanya, adik gue bisa ngedengerin, bisa ngertiin gue, bisa ngasih support buat gue. Dan dia gak ngejudge. Dia satu-satunya orang dari keluarga gue yang bisa nerima keadaan gue sekarang. Tentang pilihan gue yang masih pengen nyoba buat maju, mengusahakan hubungan yang udah berjalan 9 tahun ini. Kadang gue bertanya-tanya, sebenarnya salah gak sih buat gue buat mempertahankan atau terus mengusahakan hubungan yang sudah berjalan terlanjur lama. Dan dilemanya adalah apakah gue harus terus jalan ataukah gue harus berhenti di sini dan cari jalan yang lain. Gue bingung. Cuma yang gue tahu sekarang adalah selama masih bisa diusahain, gue bakal masih maju. Mungkin suatu saat gue bakal berhenti ketika kalau seandainya nyokap dari cowok gue ini dia mengatakan atau menyampaikan alasan yang jelas atas penolakannya. Tapi berhubung sampai saat ini gue masih belum dapat alasannya kenapa, gue masih ngerasa masih ada harapan sih. Dan buat teman-teman gue yang sekarang ada di usia yang mirip atau yang sama-sama gue pengen nyampein kalau kalian gak sendiri. Gue gak mau ketika nanti suatu saat gue udah di usia yang lanjut, gue pada akhirnya nyesel karena gue gak mencoba lebih keras untuk memperjuangkan sesuatu yang gue mau, yang gue inginkan, yang menurut gue benar. Dan buat orang-orang yang mungkin di lingkungan kalian ada orang yang kayak gue cuma pengen pesen kalau seandainya ada teman-teman, keluarga, atau siapapun yang punya masalah mirip dengan gue minta tolong dengerin mereka dan coba ngerti problem mereka itu kayak gimana. Jadi buat semuanya, semangat. Ya, barusan kita udah denger cerita dari Dinda. Dan kalau gue boleh cerita, kalau gue boleh bilang, gue jujur waktu di awal ini bingung sih nyeritain ceritanya Dinda ini kayak gimana. Soalnya panjang dan kompleks banget. Jadi pada akhirnya gue memutuskan buat ngambil poin inti-intinya aja berdasarkan alur yang pada akhirnya gue rasa ini mudah dimengerti dan bisa cukup nyaman didengarkan. Dan terkait Dinda, gue nggak tahu gimana seberapa kompleks sebenarnya kondisi lo sekarang. Karena apa yang lo ceritain hanya sebatas itu. Tapi gue cuma pengen bilang ke lo, Din, kalau seandainya lo benar-benar sebegitu ngerasa pengen dimengerti,
Mungkin dan juga buat teman-teman semua yang ada di sini, kalau kita benar-benar pengen banget ngerasa dimengerti, kita nggak ada salahnya mulai dari mencoba untuk mengerti orang lain. Setelah kita mencoba untuk mengerti orang lain, kita juga bisa menyampaikan keinginan kita dalam tanda kutip untuk dimengerti. Katakanlah kalau seandainya gue lagi pengen curhat ke orang, ya gue bakal bilang gue pengen curhat ke lo, tapi please cuma dengerin aja ya, gue cuma pengen didengerin, gue gak pengen dikomentarin. Jadi kalau seandainya nanti di tengah-tengah lo pengen komentar, lo bisa tunggu sampai gue selesai cerita dulu. Oke, jadi mungkin cukup sekian buat teman-teman yang udah dengerin. Gue pengen ngucapin makasih. Dan buat Dinda, gue berharap lo bisa menemukan jalan keluarnya dari masalah lo. Dan kalau seandainya lo butuh cerita, lo bisa ngontak gue lagi. Gak ada salahnya, gue bakal dengerin lo kok. Oke, cukup sampai di sini buat malam ini. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat malam.